Halo semuanya, kembali lagi di SC Media bersama gue Ali di sini. Jadi di sini tuh cukup spesial karena kita kedatangan barang lagi dari Banggood ya. Jadi ini mereka menawarkan produk-produk menarik gitu ya. Produk apa aja sih yang mau kita bahas, kayak produk weird stuff gitu. Cuman kayaknya gue kurang tertarik gitu ya, apalagi sekarang lagi momennya kayak ribet kayak begitu. Mending kayak ikutin trending sekarang karena cukup hype untuk akhir-akhir ini, karena di market Indonesia tuh lagi rame-ramenya sama keyboard yang ukurannya kecil gitu ya, ukuran 60%, yang banyak dijual dari Rexus atau si Kodo, terus ada si beberapa brand lain juga yang gue nggak hafal gitu. Di sini kayak momen yang pas gitu ya, gue mau ikutan join juga. Tapi kali ini dari Banggood karena gue kurang suka juga brand-brand dari Cina gitu ya, maksudnya brand-brand yang ada di luar sana kurang terkenal dan gue kurang tahu kualitasnya. Mending gue langsung aja nge-build keyboard ala gue gitu ya. Gue nggak tahu sih bakal jadi kayak gimana. Mending gue cut dulu karena gue lupa pakai busa. Oke, jadi nih gue udah pasang busanya ya. Harusnya suara itu better lagi gitu ya. Walaupun brandnya sedikit, cuman harusnya lebih baik aja gitu. Tidak ada suara noise atau suara gema dari gue. Oke, jadi langsung aja di produknya Banggood kali ini yang gue udah pilih itu nggak banyak, cuman 3 unit aja. Unitnya itu adalah satu DIY kitnya. Jadi udah ada base plate berserta PCB mountnya. Jadi nggak ribet lagi, gue perlu solder-soldernya dan juga PCB-nya sendiri udah hot swap. Terus untuk keycapsnya gue udah pilih dan sama switch-nya juga gue udah pilih sendiri. Jadi ini ada DIY kit, ada hot swap-nya, maksud gue ada switch-nya sama si keycaps-nya. Jadi cuma 3 unit aja dan itu harusnya sih sudah bisa bekerja dengan baik gitu ya. Dan buat kalian juga penasaran gimana gue belinya atau harga dan detail lengkapnya si keyboard tersebut, bisa cek di deskripsi karena gue udah kasih detail-detail linknya. Jadi kalian bisa cek langsung ataupun kalian mau beli langsung juga silakan. Jadi langsung aja yang pertama. Di sini ada keyboardnya, keyboard DIY yang gue excited banget karena di sini cukup rame juga digunakan di YouTuber luar juga sebagai budget keyboard DIY gitu ya. Wirednya itu cuma bandrol harga 736.000, jadi 700 ribuan untuk si bodinya sendiri. Dan di sini udah jadi gitu sebenarnya. Jadi di sini udah ada termasuk PCB kitnya aja udah. Di sini udah termasuk si bodinya, base plate-nya, terus ada plate yang sininya, ada PCB dalamannya, udah ada stabilizer-nya juga. Jadi udah tinggal pasangin switch, udah jadi sebenarnya gitu. Cuman ya nggak tahu sih bakalan susah itu atau enggak, atau bakalan mudah atau nggak tahu gitu. Ya kita lihat nanti. Di dalamannya pun juga ada semacam pengganti di bagian face-nya. Gue masih kurang ngerti ini buat tombol apa gitu ya, karena di sini gue memang kurang entusias gitu ya. Cuman memang baru menjadi poster anak-anak keyboard DIY gitu ya. Ya semoga aja gitu kalian yang udah menyelam di dunia keyboard itu tidak roasting gua gitu ya. Oke, jadi langsung di dalaman sini juga terdapat switch puller sama keycap pullernya. Sini mungkin fokus mata gua. Nah, di fokus nih ya. Ya, ada switch puller sama keycap pullernya. Satunya lagi di sini kita bakal mendapatkan kabel braided dengan port Type C ya. Jadi ini udah all in one banget, harusnya ini udah tinggal plug and play, udah Type C punya, jadi udah sangat komplit harusnya. Jadi di sini kita tinggal di assembly aja sama switchnya, terus sama keycapsnya, udah jadi gitu. Nah kita buka aja dulu di bagian sininya. Gue pengen tahu base plate gitu, baru kita pindah ke switch yang barang kedua sama tiganya, oke? Gak terlalu ini sih ya, gak terlalu satisfied gitu, karena ini bukannya biasanya plastik. Di sini base plate-nya dan ini ada cara pemasangannya ya. Di sini ada buku manualnya, di sini penjelasan gimana penggunaannya, ada yang pakai pin bagus, pin enggak gitu ya di sini. Jadi langsung aja nih bodinya si Skylong, atau kalau misalnya di websitenya di sini sebutannya GK61X gitu. Ini mungkin kalian udah mengerti, udah paham gimana kualitasnya. Cuman gua sih untuk seorang newbie di bidang keyboardan gitu ya, per keyboardan di sini gue sih lihatnya keren aja sih. Ini simple dan sebetulnya gue pengen warna putih gitu, cuman dikarenakan stok yang dijualnya itu putih habis dan wireless ataupun wirednya itu udah habis, jadi ya mau gak mau gue pilih yang warna hitam. Tapi gue lihat sini warna hitamnya oke lah, dan gue rasa bakalan matching juga dengan switch sama keycaps yang gue gunakan. Ya gue berharap seperti itu, tapi gue tetap excited. Oke, di sini barang kedua ada keycapsnya. Di sini keycapsnya nggak ada namanya, jadi benar-benar fully bahasa Chinese kayak modelnya mereka itu. Di sini apa tahu di bahasa China, 108 PBT, jadi ini full layout gitu. Cuman kalau misalnya gue langsung lihat dari websitenya, si Banggood, dia itu memiliki brand bernama Magic Force 108 key, warna putih, metal, putih merah, fondai,
Sub PBT keycaps set untuk keyboard mekanik, yaitulah yang mereka sebutkan. Dan untuk harganya sendiri, dia itu dibanderol seharga 480.000, jadi 500.000 untuk keycapsnya aja. Ya buat gue yang baru ini cukup pricey, cuman ya kita lihat aja gimana kualitasnya. Dan ya gue cukup suka, gue sangat excited jujur aja pas gue barang ini datang gitu ya. Gue ngeliat barangnya itu kayak wah anjir ini keycaps sih keren banget gitu, jarang gue temuin di keyboard yang branded gitu. Ini lihat sendiri, di sini tuh keycaps itu udah ada teksturnya, dan untuk penempatan font-fontnya itu dimiring gitu ya, di pojokan gitu ya, jadi bener kayak beda dari biasanya. Yang mana sebetulnya agak sedikit mencong sih dari plan gue awal, karena kan gue awalnya mau warna base-nya ini warna putih, jadi kayak putih pink itu bakal lucu. Apalagi ya gue disaranin juga sama si Al gitu ya, warna putih pink itu kayaknya keren banget buat keyboard. Apalagi gue belum punya keyboard warna putih, jadinya ya kita coba aja gitu. Warna fontnya itu nggak kayak gaming banget gitu ya, ini bener simple, tapi dia nggak ada buat ini, maksud gue kayak nggak bisa tembus RGB, jadi memang udah sesuai dengan yang gue pengen. Gue pengen keyboard yang simple aja, nggak mau macem-macem gitu. Jadi ya ini udah keren banget gitu. Dan di sini pun yang kayak tadi udah dijelasin udah 108 key, jadi udah full buat keyboard yang pakai layoutnya nggak TKL atau full sendiri. Ini udah dapat, di sini udah numpadnya, di sini udah F1 sampai F12 gitu, jadi udah komplit. Dan di sini ada insert, delete, home, page up gitu. Cuma nanti kayaknya gue bakal cari tahu nih, soalnya kan di sini nggak dijelasin kayak ini mesti tombol apa. Paling yang di bawah sini doang ada Control Windows Alt gitu, Control Windows Alt gitu. Jadi di bagian sini nggak dijelasin. Paling ini row angka, ini udah alfabetnya. Di sini gue kurang tahu, gue nggak hafal juga. Mungkin gue bakal tes satu persatu. Oke. Selanjutnya poin ketiga, barang ketiga. Ini gue rapin sedikit sebentar. Oh ya, produk ketiga di sini ada switch-nya. Yes. Ini kayak gue beli kacang gitu ya. Ini switch black dari Gateron. Sebetulnya gue nggak pengen warna black, tapi dikarenakan yang pertama itu adalah switch kuningnya si Gateron habis, jadi mau nggak mau gue memilih si Gateron black. Karena yang available di Banggood sana itu, yang available saat kemarin itu cuma warna biru, sama merah, sama coklat, sama hitam. Udah gini dong, barangnya cuma 3. Di sini ada DIY kitnya yang tadi gue jelasin dari Geek, disesuaikan, di customize kali. Geek GK61X, di sini ada Magic Force keycaps, dan ini ada switch Gateron black hitam. Jadi nanti kita bakalan rakit aja semuanya. Tapi nggak cuma itu aja, nanti gue juga udah siapin beberapa alat ya yang buat ngemod si switchnya nanti. Jadi kayaknya gue bakal lubing dikit-dikit itu semua switchnya, kayaknya bakalan seru. Karena gue cukup keracuni juga dengan video-video Wildcat tuh sama Jineo, kayak mereka ngelubing-lubing, kayaknya aktivitasnya sangat menyenangkan walaupun kayak membosankan gitu ya. Cuman ya let's find out aja nanti, oke? Di sini gue udah menyiapkan lubingnya. Di sini cuma 2 gram doang dari Krytox 205G0 gitu ya. Ya semoga ini bekerja dengan baik dan cukup untuk semua switch yang gue bakalan apply ke switchnya ini. Atau kita perlu irit-irit? Nggak tahu gue, yang penting kita langsung aja kita rakit dulu yang basicnya. Nanti kita bakal tes suaranya, nanti kita bandingin ketika kita sudah ngemod si switchnya ini. Oke, gue udah kelar matiin lagunya, masangin switchnya maksudnya. Tadi cukup lama ya, kayak memakan waktu 8 menit gue lihat dari timenya di sini. Jadi ya ini udah pasang semua, masih sisa cukup banyak ya, karena memang ini 87 keys yang gue beli gitu, dan ini cuma 60%, jadi cuma sekitar 60-an pieces doang, jadi kayak masih banyak sisa. Dan mungkin kayak ada yang gue perlu bahas dulu dari produk case Banggood kali ini, yang untuk si base-nya gue juga lupa. Tadi untuk PCB sendiri itu kan udah hot swap, dan untuk pin si switch-nya ini dia udah bisa lubang 5. Jadi kalau misalnya kalian beli switch yang masih ada lubangnya 5, maksud gue pinnya itu 5, jadi nggak usah khawatir, nggak usah perlu patah-patahin satu persatu gitu. Jadi kalian tinggal tancap aja, dia tuh bisa. Dan di sini udah ada RGB-nya, cuman sayangnya memang gue udah sengaja banget untuk meminimalisir RGB yang ada gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit ini nggak bisa mati RGB-nya gitu ya, gue nggak tahu caranya. Gue udah pakai switch si Gateron yang benar-benar ini nggak ada lubang untuk si RGB-nya, jadi benar-benar full, dan dia udah menggunakan 3 pin, jadi gue nggak perlu khawatir lagi. Menurut kalian keyboard rakit itu oke nggak? Ya kalau misalkan kalian udah hobi ya gue nggak minta komentar kalian juga, pasti oke parah. Gue lihat kalian juga yang udah jadi gitu, bener-bener racun banget, keren-keren gitu ya.
macam-macam bentukannya. Ada yang plate-nya itu mountingnya macam-macam, ada yang kayak gasket itu yang belum lama rilis tuh dari si Glorious, kayak racun banget itu. Jadi ya udah, sekarang kita bakal pasang keycapsnya dulu. Di sini mungkin kayak gue perlu bantuan dari si ini nih. By the way, ini keycapsnya sendiri kayak sempit banget gitu ya, nggak kayak keyboard keycap yang memiliki keycaps yang umum gitu, kayak gampang pasang, colok. Ini bener-bener seret banget. Gue nggak tahu ini memang stemnya, harusnya stemnya satu jenis, cuman seri ya, cuman ini padat banget, mungkin karena masih baru kali ya. Anjay, jadi keren banget, anjay. Anjay, keren banget asli. Halo semuanya, jadi sebenarnya udah berlalu 2 hari gitu ya. Kemarin gue udah sempat syuting di ending video, cuman ternyata mic-nya mati dan gue nggak sempat ngecek di hari pas gue syutingnya ya. Jadi ya udah, gue bakalan ending video ini dengan hari yang berbeda dan juga bertambah juga dengan experience gue setelah menggunakan si keyboard ini. Jadi ini udah berjalan 2 hari setelahnya, dan langsung aja gue kasih experience gue selama gue build si keyboard ini dan juga apa yang gue rasakan setelah gue menggunakan keyboard ini selama 2 hari. Oke, jadi pertama dulu untuk experience gue saat buildnya, jujur aja itu sangat melelahkan. Gue sempet capek banget di situ karena bener-bener 1 jam gue ngelubing, bener-bener capek banget ya. Satu persatu 60 switch gue lubing satu persatu, jadi ya lumayan lah buat pemulangnya gue. Tapi hasil itu oke banget, dan gak cuma itu aja, di keyboard ini gue juga udah masangin damper. Dampernya itu damper busa dari yang biasa gue pakai buat syuting, kayak dumping kita. Gue potong aja, gue tipisin lagi, gue cocokin lagi dengan base di bawah base plate-nya ukuran seperti apa, dan gue gunting-gunting buat bolongannya seperti itu. Dan untuk suaranya sendiri, jujur gue suka banget. Dari Gateron Black sendiri gue udah suka, dan udah di lubing dan juga udah dikasih film. Itu bener-bener suaranya enak banget, jadi bener bold banget dan gak ada cempreng-cempreng lagi. Nanti kalian bisa dengerin suara berbeda gimana setelah gue udah lubing dan juga sebelum gue lubing. By the way, ini gue cuma lubing, gue kasih film sama gue kasih damper juga. Nanti kalian tes dengerin suara kayak gimana, apakah enak apa enggak ya kalian dengerin sendiri. Cuman buat gue pribadi ini suaranya enak banget, feel-nya jadi lebih enak banget. Gue cinta banget sama keyboard ini. Ya hitung-hitung gue jadi keracunan buat bikin keyboard lainnya gitu yang lebih mahal. Mungkin gue bisa nabung gitu ya, biar gue bisa ngerasain keyboard yang bagusnya seperti apa gitu. Oke, untuk barangnya sendiri, bodinya si keyboard ini si GK61 yang gue udah beli di Banggood ya, dikirimin, thank you Banggood sekali lagi. Ini bodinya juga nggak ada masalah, walaupun plastik juga memiliki kualitas yang bagus juga, finishingnya bagus. Ya dia nggak memiliki bentukan apa-apa, udah kotak dan juga udah sedikit naik, kayak kalau nggak salah 6 derajat dirinya. Untuk pemosisian gue ketik-ketik itu juga udah nggak masalah lagi. Dan di bawahnya juga udah fit, itu udah nggak ngeganggu lagi, belum nggak goyang lagi, dan beratnya itu juga udah proper ya, jadi udah enak banget buat dipakai di segala kondisi, gaming, typing, dan juga casual biasa. Gue suka banget. PCB-nya juga enak gitu ya, udah hot swap, jadi tinggal pasang aja, dan gue cek juga langsung dari websitenya. Nah, itu menjelaskan bisa buat di custom lagi kalau misalkan kalian punya RGB lighting gitu. Ya gue masih kurang paham juga tentang itu, kalian bisa pasang lagi. Dan untuk kalian yang nggak suka dengan space yang panjang gitu, kalian mau bagi 2 space-nya, itu juga terdapat additional plate-nya, jadi kalian bisa cut sendiri, ganti-ganti sendiri, dan udah gitu aja. Untuk switch-nya sendiri Gateron Black ya emang gue udah suka juga ya, yang sebelumnya yang gue ada review Techwear Phantom, kalau kalian belum tahu gue ada videonya di sini gitu ya. Itu enak banget, itu feel-nya gue suka banget ya, walaupun gue lebih suka Gateron Yellow karena si Banggood ini lagi kosong, jadi ya nggak mau si Gateron Black aja gitu ya. Nah untuk keycaps sendiri, ini keycaps ya
bener-bener kerasa walaupun harganya cuma 500.000, itu kualitasnya jauh banget sama keycaps yang gue udah pernah cobain di keyboard gaming yang dijual di pasaran gitu ya, yang udah brand gaming yang udah pada jual gitu. Karena nih feel-nya itu bener-bener premium banget ya, jadi ada tekstur-tekstur yang berbeda gitu ya. Ya mungkin dikarenakan ini nggak ada lighting gitu, dan juga bener-bener full di print dan udah dikasih tekstur, jadi mungkin bisa dimaksimalkan kali ya. Gue suka banget. Dan untuk secara 2 hari pemakaian pun gue dipakai buat main game, gue udah dipakai buat ngetik-ngetik normal pun ini udah enak banget. Paling yang gue bingungin karena ini kan custom gitu ya, jadi gue masih agak nggak biasa dengan sistem shortcutnya si FN function mode-nya itu. Kalau misalkan buat naikin volume, turunin volume, naikin ganti-ganti yang bluetooth-nya itu, jadi gue masih belajar lagi. Jadi gue masih perlahan nyobain dari yang udah ada instruction di internetnya itu, gue coba satu persatu gimana perbedaannya. Ya sejauh ini enak banget. Cuma satu hal, karena ini kan keyboardnya base-nya itu sebenarnya punya RGB, dan gue menggunakan keycaps dan juga switch yang nggak bisa ditongolin RGB-nya, jadi ya mau nggak mau gue harus mengkorbankan. Mungkin kalau kalian lihat di sini, sebenarnya kalau itu agak sedikit sih warnanya kelihatan gitu, tapi susah banget kelihatan gitu ya. Cuman gue suka banget karena ini nggak ada RGB, jadi memang sesuai dengan rencana gue. Oke, dan kesimpulannya, setelah menggunakan keyboard ini 2 hari dan merakitnya dari 0 gitu ya nggak 0 juga sih ya. Tingkat difficulty-nya gue bisa bilang ini easy, karena gue nggak perlu memikirkan hal-hal yang rumit, jadi tinggal bongkar aja. Gue pasangin si padnya dulu, si foamnya, si dampernya itu udah gampang. Dan selanjutnya gue pasangin untuk switchnya tinggal hot swap, tinggal colok doang. Dan juga lubingnya pun sendiri gue juga udah ada alatnya, alat 3D printer yang buat ngebongkar si switchnya, jadi bener-bener simpel banget. Mungkin kayaknya yang sulit itu di bagian solder. Untungnya sini hot swap. Kalau solder gue udah angkat tangan guys, gue nggak bisa gitu ya. Jadi gimana buat kalian yang belum nyobain, apakah kalian tertarik gitu ya? Jujur gue tertarik banget buat bikin keyboard khusus buat gue sendiri. Dan kayaknya gue udah mulai berkurang keinginan gue kayak menggunakan keyboard brand-brand normal lagi. Kecuali brand normal itu bikin seperti kayak gini gitu ya. Kayaknya itu bakal lebih menarik lagi. Dan buat kalian juga yang udah ngerti tentang keyboard, dunia keyboard yang entusias gitu, tentang dalamannya si keyboard ini, mungkin bisa kasih saran ke gue apa yang gue mesti lakukan selanjutnya, apa yang gue salah dari step-stepnya ini, apa enggak gimana gitu ya. Mungkin kalian bisa kasih saran dulu ke gue, mungkin gue bisa nantinya gue tampung, nanti kayak gue bikin sendiri keyboard yang gue pengen nih gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat Banggood yang udah mengirimi 3 partnya, si base kitnya, si GK61S ini, XS ini, terus juga switchnya Gateron Black, dan juga keycapsnya ini si Magic Force yang putih pink ini. Keren banget gitu ya. Jadi buat kalian juga yang udah nonton, kalian penasaran juga dengan produknya, bisa cek linknya di deskripsi, karena gue udah taruh semuanya link di bawah. Jadi kalian bisa cek aja harga-harganya, spesifikasinya, dan juga lain-lainnya. Buat kalian mau beli di Banggood pun juga nggak ribet, karena juga sekarang simple banget buat pengirimannya, super cepat banget gitu ya pengirimannya, karena biasanya dulu 2 mingguan, ini cuma 1 mingguan udah nyampe dari Cina loh padahal. Wow, sekarang gitu ya. Dan buat kalian juga yang mau beli ataupun kayak penasaran dengan produk Banggoodnya lagi, kalian bisa aja sabar untuk tanggal 26 sampai 29 ya, atau sekitaran tanggal situ, karena mereka ini bakal menyelenggarakan Black Friday sale. Jadi baik banget diskon yang bakal berterbaran di Banggood. Jadi siap-siapin aja budgetnya. Kalau misalkan produk kalian itu bakalan diskon juga, kalian tinggal tukar, kalian beli gitu. Simple, semudah itu. Oke, udah gitu aja. Terima kasih buat kalian juga yang udah stay tune dengerin gua ngomong terus juga ngerakit juga si keyboard ini sampai sekarang ini. Terima kasih banget karena ini benar experience gua pertama kali dan gua sangat-sangat suka dengan keyboard ini. Jadi ya udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel Astai Media, dan jangan lupa untuk join membership kita karena kita udah ada open membership, jadi kalian bisa start 10.000 untuk mendukung channel kita. Jadi simple banget, kalian join, kita ngobrol bareng gitu ya, kalian bisa ngasih saran langsung private ke member-member Astai Media. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe second channel Astai Media di Astai Curricular, dan juga follow Instagram Astai Media di @astaemedia. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya, dan gue kerja sendiri saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu kenapa gue kemarin nggak ada mic-nya gitu ya? Ya karena gue kerja sendiri guys sampai sekarang. Jadi sorry nih kalau misalnya ada kekurangan dari video kali ini. Oke, bye bye. By the way gue Ali ya. Jangan lupa nama gue.